menindaklanjuti yang kedua, Bapak Jangan Mundur. Di luar sana juga panasnya luar biasa, jalannya macet, maka lebih baik mundur ditunda. Ini kita berbagi ilmu, tadi sampaikan berbagi praktek baik dan menindaklanjuti apa yang sudah dilaksanakan di PMO pertama dulu. Saya mengingatkan Bapak dan Ibu bahwasanya tujuan dari PMO salah satunya untuk mengevaluasi. Jadi mengevaluasi apa-apa yang sudah kita programkan, apa-apa yang sudah kita laksanakan, hingga ini kita evaluasi bersama yang nantinya ada refleksi-refleksi dalam rangka didiskusikan. Nanti didiskusikan bersama ketika ada praktek baik, ada teman kita yang menyampaikan praktek baik, nanti kita perhatikan. Kemudian kalau ada hal yang kurang, nanti bisa memberikan masukan-masukan. Acara selanjutnya sambutan sekaligus informasi atau pembinaan dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Santoran Surakarta kepada beliau Ibu Haja Sri Sayati, Sarjana Bidang Magister Bidang, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Bapak Ibu guru yang saya hormati, mahasiswa PPG yang saya hormati, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita diperkenankan bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan agenda 2 bulan sekali, yaitu PMO level sekolah. Mari kita awali PMO kita bulan Oktober ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan mengingatkan topik permasalahan kita di PMO bulan Agustus. Topik yang pertama adalah manajemen dan pengembangan sekolah. Subtopiknya adalah strategi kebijakan dan program pengayaan siswa. Dalam hal ini yang kita bahas adalah penguatan literasi dan numerasi. Masih ingat ya? Kemudian topik permasalahan kedua adalah implementasi pembelajaran di kelas. Subtopiknya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingatkan notulen kegiatan kita bulan yang lalu, hasil refleksi kita yang pertama tentang literasi dan numerasi, terdapat catatan masih terdapat kesulitan para guru untuk memasukkan litbang di pembelajaran. Mutu kualitas pembelajaran masih berwarna kuning di rapot pendidikan. Itu hasil refleksi kita. Akar masalah yang kita temukan bulan yang lalu adalah untuk litbang yang pertama, kurikulum dan tuntutan lainnya lebih berfokus pada materi akademis, mungkin mengakibatkan keterampilan literasi dan numerasi diabaikan atau hanya secara minimal. 2. Kurangnya pelatihan sumber daya keterampilan literasi dan numerasi yang efektif memerlukan pendekatan pembelajaran khusus. Yang ketiga, kemampuan guru berkaitan dengan kemampuan guru, tidak semua guru memiliki latar pendidikan yang kuat dalam litbang. Beberapa mungkin merasa kurang percaya diri dalam mengajarkan keterampilan ini. Yang keempat, pemahaman litbang hanya untuk AKM. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi ditemukan akar masalah ketidaksesuaian model, metode, dan media dengan kebutuhan siswa. Kemudian metode pembelajaran yang tidak variatif. Yang tiga, kurangnya pemahaman terhadap implementasi strategi mendiferensiasi dalam menyusun modul ajar. Ini kemarin akar masalah yang kita temukan untuk topik 1 dan topik 2. Nah, solusi yang kita temukan kemarin berdasarkan hasil PMO bulan Agustus, yang pertama adalah belajar memahami secara menyeluruh tentang pentingnya literasi dan numerasi serta pembelajaran berdiferensiasi.
Yang kedua, memaksimalkan peran komunitas belajar di setiap rombel. Yang ketiga, meningkatkan potensi diri secara mandiri dengan mengakses PMM. Yang keempat, melakukan listen study secara terjadwal. Yang kelima, sekolah membuat jadwal yang komprehensif untuk implementasi di lapangan. Yang ketujuh, coaching dan supervisi pembelajaran. Jadwal implementasi, Bapak Ibu, tanggal 24 sampai 31 Agustus membuat RTL dan diskusi per komunitas belajar. Sudah dilakukan ya diskusi di komunitas. Minimal 1 minggu sekali komunitas itu harus bertemu. Yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan adalah masalah pembelajaran siswa. Jadi kalau ketemu temannya ada masalah di kelasmu enggak? Ada masalah di mengajar ini tidak? Seperti itu. Kemudian September pekan ke-1 dan ke-2 coaching dan supervisi pembelajaran. Coachingnya sudah selesai, hanya supervisinya belum. Supervisinya baru akan kita kerjakan di awal November. Awal November kita akan melakukan supervisi. Apakah semuanya sudah mengisi jadwal supervisi, Bapak Ibu guru? Apakah ada yang belum? Ada yang belum? Yang belum silahkan mengisi di WA group segera, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan supervisi. Supervisi akan kita laksanakan secara daring. 1 hari sebelum kegiatan supervisi, silahkan kirim ke Bu Yekti modul ajar dan link Jimit. Kalau link Jimitnya selambat-lambatnya 1 jam sebelum kegiatan. Ingat, kita menggunakan akun belajar ID supaya saya bisa mengakses. Kalau di luar akun belajar ID saya tidak bisa. Nah, kemudian yang berikutnya September pekan depan adalah listen study per rombel. Apakah kita sudah melaksanakan listen study? Sudah belum? Sudah. Sering. Yang sudah siapa? Bunur, Buria, Buwin. Yang lainnya? Oke, berarti sudah kita laksanakan, tetapi belum semuanya ya. Belum semuanya. Berarti pembelajaran berdiferensiasi kita untuk topik pembelajaran berdiferensiasi kita belum selesai. Masih ada listen study. Apakah sebentar, cek aja per rombel. Kelas 1 sudah melaksanakan listen study? Belum. Kelas 2 apakah sudah melaksanakan listen study rombel kelas 2? Belum. Empat orang ya. Kelas 3 apakah sudah listen study? Belum. Kelas 4? Ya. Sudah. Ada dokumentasinya? Nah, itu kelemahannya kita. Baik, berarti karena tidak ada dokumentasinya harap diulang lagi. Ya, tapi setidaknya sudah menjawab. Sudah. Kelas 5 apakah sudah listen study? Belum. Kelas 6? Belum. Bapak Ibu koordinator kelas, silakan diatur jadwalnya untuk melaksanakan listen study. Listen study itu kita masing-masing belajar pada sejawat kita, menemani sejawat kita mengajar. Kemudian nanti kita melakukan refleksi bersama-sama. Bagian mana yang dilakukan oleh teman kita, sejawat kita yang masih kurang, dan mana yang sudah lebih. Tidak usah malu, ya. Tidak usah malu aku mengajar ditungguin Pak Agung misalnya besar kita. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Gimana Pak? Satu fase. Oh ya, 1 fase. Jadi demikian juga dengan Bapak Ibu guru mapel PAI misalnya Pak Ahmad ditungguin Bu Isayati. Tidak apa-apa. Nanti saling merefleksi. Pak ternyata Pak Anu loh jenengan kurang ini
kemudian terjadi proses refleksi di situ, ada diskusi tentang bagaimana cara mengajarnya, atau menunggu itu hanya sekedar mengkondisikan anak-anak. Ada dokumentasinya. Baik, berarti besok lagi ketika guru mapel mengajar, kemudian ditunggui, kemudian ada dokumentasinya, ada diskusinya, itu juga harus terdokumentasi. Kemudian pekan keempat adalah sharing praktik baik pembelajaran. Hari ini kita akan sharing praktik baik. Kemudian September pekan depan sharing praktik baik literasi dan numerasi. Sudah dilaksanakan kemarin Bu Tri Yuniarti. Kemudian Oktober pekan pertama itu evaluasi merancang RTL sudah dilakukan. Oktober dan Desember itu workshop implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Oktober sudah terlaksana workshop pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Desember belum terlaksana. Nah, Oktober ini tanggal 20 kita PMO itu notulen kita. Nah, sekarang kita lihat laporan kita Bapak Ibu. Laporan kita sebelum nanti kita isi. Jadi di dalam laporan kita ini hasil refleksi kita kemarin, nanti akan ditulis tanggalnya, pelaksanaannya, deskripsinya. Ini nanti saya yang menyelesaikan. Kemudian tambah berkas ini ada 2 berkas laporan. Laporan yang pertama terkait administrasi, laporan yang kedua dokumentasi. Hari ini dikerjakan Mas Dani. Nah, berikutnya, Masya Allah. Nah, sekarang kita lihat topik 1 terkait literasi numerasi. Apakah Bapak Ibu sudah mengimplementasikan literasi dan numerasi seperti minimal sama dengan yang dilaksanakan oleh Putri kemarin? Apakah di kelas Bapak Ibu ada sudut baca? Apakah Bapak Ibu melaksanakan kegiatan membaca di awal pembelajaran? Ada. Pagi bercerita. Apakah Bapak Ibu menggabungkan numerasi ke dalam kegiatan habituasi sehari-hari? Kalau iya, apakah kita menganggap topik literasi dan numerasi sudah selesai, atau harus kita lanjutkan lagi di 2 bulan yang akan datang? Cukup literasi? Cukup Pak Imam sebagai penanggung jawab? Cukup ya. Berarti topik literasi dan numerasi kita anggap sudah selesai. Saya anggap Bapak Ibu semuanya, asumsinya nanti setelah ini saya akan memberikan umpan balik. Yang ke pertama tentang litnum kita anggap selesai. Ya, selesai. Berarti kita tidak akan membahas lagi. Nah, sekarang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi tadi belum selesai. Masih ada workshop, masih ada listen study yang belum dikerjakan. Maka kita akan perdalam terus tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, pada kesempatan ini saya persilahkan Bu Nur Fitri untuk menyampaikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan di kelas. Dipersilakan. Bapak Ibu, mungkin saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Antono, pengawas sekolah Kudus Kartini,
Yang saya hormati Ibu Haja Sri Sayanti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan-rekan SD Muhammadiyah 1 Veteran Surakarta, serta Bapak Ibu PPL. Kita di sini sharing saja karena saya tahu betul rekan-rekan semuanya sudah lebih paham dan mahir tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya lakukan di kelas saya, kelas 2A. Kinestetik, banyak yang kinestetik, jadi mungkin kalau kita melakukan SDG-nya dengan bergerak, mereka jadi bersemangat ya. Terus, ya itu video ketika kita bermain lompat, tapi disesuaikan dengan bentuk ini ya, sepatu. Kita menata sepatu dulu, iya, iya. Ya, sebelum pembelajaran kita melakukan asesmen. Asesmen di sini ada 2, yaitu asesmen diagnosis dan non diagnosis. Itu untuk mengukur kemampuan anak, pemetaan serta bakat minat. Ketika pembelajaran, saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita memulai, anak-anak kita konsentrasi dulu, kemudian kita arahkan pada tujuan dulu. Jadi biar anak-anak paham apa yang akan kita pelajari pada hari itu. Yang pertama, tujuan pembelajaran ialah murid dapat membedakan antara kalimat perintah dan kalimat larangan. Kemudian murid dapat menuliskan contoh kalimat larangan. Untuk kegiatan intinya, saya awali dengan menampilkan tayangan video pembelajaran tentang kalimat larangan. Setelah anak-anak menyaksikan video yang sudah saya putar, kemudian saya mengadakan diskusi dengan anak-anak. Meskipun mereka masih anak kelas 2 SD, tapi mereka sudah bisa diajak untuk diskusi. Setelah berdiskusi, biar anak-anak lebih paham, saya menuliskan lagi ciri-ciri kalimat larangan. Apa itu kalimat larangan, ciri-ciri kalimat larangan. Anak-anak menuliskannya di buku masing-masing. Setelah selesai anak-anak menulis, itu saya memberikan tugas. Untuk tugas membuat kalimat larangan, saya membebaskan anak mengerjakan dalam bentuk apapun. Ada yang mengerjakan dalam bentuk komik. Itu yang di atas itu ada gambar ini. Nah, itu anak-anak membuat dalam bentuk komik. Terus kemudian ada yang dibuat mapping map, peta konsep. Terus karena dia suka menggambar, saat itu dia pengen menggambar, dia menggambar diilustrasikan dengan sebuah gambaran kalimat larangannya. Terus ada juga yang dengan menuliskan kalimat saja. Selain itu ada juga ini murid saya, namanya Echa, dia anaknya dengan berbicara di depan kelas. Ini saya dokumentasikan, mohon maaf. Ini kenapa suaranya tidak ada? Ya, itu kegiatan pembelajarannya. Kemudian penutup. Pada kegiatan penutup, saya dan murid saya menyimpulkan pembelajaran hari ini, kemudian memberikan evaluasi dan mengungkapkan perasaan. Ya. Untuk mengungkapkan perasaan, saya kadang menggunakan video. Anak-anak bisa mengungkapkan perasaan pada hari itu setelah pembelajaran, ataupun dengan menempelkan kertas post-it atau kertas emoji dengan menggambar sendiri. Berikut beberapa pembiasaan baik di kelas. Itu ada ketika sebelum masuk, anak-anak berbaris dulu di depan kelas. Untuk berbaris ini kita jadwalkan. Jadi misalkan hari Senin nomor absen 1, berarti untuk hari selanjutnya nomor absen 2 dan seterusnya. Jadi setiap anak mempunyai kesempatan untuk tampil di depan untuk belajar menjadi pemimpin. Yang kedua itu kegiatan di pojok baca. Anak-anak bisa membaca di pojok baca kelas. Ketika ada sisa waktu, ketika selesai mengerjakan, mereka bisa mengisinya dengan membaca buku di pojok baca.
makan sambil duduk, Murojaah Al-Husna, belajar bersama, diskusi. Terus kemudian untuk yang gambar paling bawah itu ketika anak-anak istirahat bisa bermain bersama dengan teman-temannya. Masuk ke kelas dikondisikan seperti itu, memberikan muatan pembekalan terhadap siswa dalam proses percaya diri dan jiwa kepemimpinannya luar biasa. Ngaten Bu, sementara. Ada masukan? Masukannya ya lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di SD Muhammadiyah Sari. Oke, belajar di luar kelas. Iya. Ada kritikan? Sementara Bu. Tidak ada. Berarti nanti ada karena sementara Bu. Masih bisa uang. Untuk ibu-ibu dipersilahkan Bu Ishayati memberikan tanggapan. Disunting belum Bu? Baik, terima kasih Bu. Dari awal sampai akhir saya melihat semuanya sudah baik. Hanya saja tadi ada beberapa video yang harusnya ditampilkan dan suaranya bisa kita dengarkan sehingga jelas. Ini videonya satu pun kita tidak bisa dengar suaranya. Saya kira itu saja Bu, semuanya sudah terwakili dengan baik. Kalau masalah video itu teknis ya, Ya. itu Pak Pras nyolokkan dengan ke sini. Baik, untuk Bu Anita terkait pembelajarannya bagaimana Bu? Untuk pembelajarannya teori sudah cukup baik Bu, bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain juga. Menginspirasi? Iya, menginspirasi sekali. Baik. Bapak Ibu, jadi saya mengingatkan kembali bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dikembangkan, dirancang berdasarkan kebutuhan siswa, berakar pada asesmen awal. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus melaksanakan asesmen awal. Keperluan dari asesmen ini adalah untuk bisa melayani anak-anak sesuai dengan kebutuhannya, baik kesiapannya, baik profilingnya, baik bakat minatnya maupun lingkungan belajarnya. Tanpa asesmen awal, niscaya kita tidak akan bisa merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Strategi mendiferensiasi ada 3, ada 4 saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah strategi mendiferensiasi kontennya, kemudian prosesnya, kemudian produknya, kemudian lingkungannya. SD Muhammadiyah 1 memberikan kesempatan seluas-luasnya mendorong penjenengan semuanya, Bapak Ibu semuanya, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, untuk melakukan pembelajaran yang fleksibel, tidak terikat ruang dan waktu. Artinya, saya tidak akan menghalangi Bapak Ibu untuk mengajak anak-anak bermain, belajar di luar kelas, di laboratorium, karena kita semuanya ada. Kemudian silahkan, tidak terbatas ruang dan waktu, artinya Bapak Ibu punya keluasan karena kita pembelajarannya tidak terburu-buru dan bermakna. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Untuk masukan yang coaching kemarin berkaitan dengan waktunya Bun, silahkan dimoderasi bersama guru kelasnya. Bun, jam saya untuk pembelajaran matematika untuk kelas ini saya masih harus memperdalam misalnya. Silahkan. Kemudian kita sudah ada jadwal outing kelas sekarang ini. Silahkan, tadi Bapak Al-Islam menyampaikan apakah sudah diizinkan kita outing kelas keluar sekolah, outbound misalnya, diizinkan karena sudah tidak pandemi. Yang penting anggaran setiap anak yang sudah ditetapkan maksimalkan. Apakah mau dipakai 1 kali atau mau dipakai 2 kali?
silahkan diatur sebaik-baiknya. Yang jelas kalau mau outbound keluar lingkungan sekolah diizinkan karena sudah tidak pandemi. Yang penting maksimalkan anggaran yang sudah ada dan sebaiknya segera. Kecuali kelas 6 tidak ada kegiatan yang sifatnya apa? Karena sudah dijadwalkan yaitu untuk perkemahan dan untuk peningkatan karakter untuk kelas 6. Nah, itu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Apakah masih ada yang akan didiskusikan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, terima kasih Bu Nur Fitri praktik baiknya hari ini, semoga menginspirasi yang lainnya. Dokumentasi itu penting. Koleksi foto-foto itu disimpan dengan baik sehingga ketika dibutuhkan Bapak Ibu bisa menggunakan. Simpan jangan di HP, simpan di drive-nya masing-masing. Di akun belajarnya itu drive-nya cukup banyak. Kemudian selanjutnya, terima kasih Bu Nur, kita ikuti pemaparan dari Bu Sarvita. Ibu Kepala Sekolah, Belajar Inisiatif, Sarjana Pendidikan, Bisnis Pendidikan, dan Bapak Ibu DPK serta Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah 1 Veteran Surakarta. Berikut paparan dari saya tentang literasi dan numerasi saat saya di kelas. Bisa pakai itu nggak? Itu kalau nggak bisa saya bisa nggak bisa ya sudah. Oke. Ya, ini saya mohon maaf dulu sebelumnya. Harusnya ini ada beberapa video. Tadi saya pikir pakai laptop saya sendiri. Ternyata ini tadi saya susah untuk kirim ke biarnya. Ya sudah, saya kirim lewat PDF saja. Kegiatan literasi numerasi di mata saya dan kelas saya. Yang pertama selamat pagi yaitu pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran. Setelah kebiasaan berbaris sebelum masuk kelas, berdoa, menyanyikan lagu wajib. Selanjutnya pembiasaan sholat Jumat, lalu kegiatan dokumentasi. Dan ini beberapa dokumentasi yang sebenarnya ada dalam video juga. Yang pertama sholat Jumat, lalu baris. Anak-anak biasakan sholat dulu, tapi kadang kalau saya untuk sama Pak Joko untuk taufiknya kadang kalau waktunya kurang, saya langsung ke taufiknya sholat duhanya. Kadang di seminggu itu bisa 2 kali atau 3 kali, tidak setiap hari. Karena kita waktunya juga kurang untuk anak-anak sekolah hafalan juga sama bacaan susahnya. Lalu ini biasanya anak-anak yang sudah hafal atau targetnya sudah hafal, anak-anak menuju untuk hafalan. Ini saya ada video juga. Ini tadi kurang lengkap tadi, sebenarnya ada lengkap tadi. Dan untuk di pembelajaran, pertama saya di rumah bahasa Indonesia, saya di materi ide pokok dan ide pendukung karakter dengan tujuan pembelajarannya peserta didik membaca bacaan dulu sebelum saya memaparkan materi. Saya biasakan untuk membaca dulu, dan pas banget untuk pembelajaran mencari ide pokok dan ide pendukung. Setelah itu membaca bacaan, mencari paragraf deduktif, induktif, generatif untuk menentukan ide pokok dan ide pendukungnya pada kalimat beberapa. Jadi di situ literasi dan numerasi anak-anak sangat dibutuhkan. Ini ada sedikit dokumentasi karena saya kadang lupa untuk mendokumentasikan anak-anak. Jadi saya ya sedikit lupa. Kalau ingat ya baru saya dokumentasikan di pertengahan. Nah, ini ada yang ke individu dan kelompok. Biasanya saya dua-duanya saya sering kalau hari ini minggu ini individu, selanjutnya kelompok. Selanjutnya pojok baca, saya juga memanfaatkan pojok baca
Bapak Ibu silakan memberi tanggapan dulu. Silakan Mas Barono, Duta Besar kita. Ya. Mas Barono memberi tanggapan. Baik, terima kasih waktunya. Ini tadi yang disampaikan kalau nggak salah Litnum gitu. Ya. Fokusnya ke bahasa Indonesia berarti. Pak Litnum itu kan bisa tidak hanya di pembelajaran Mas Barono, tapi juga di habituasi. Pembiasaan. Oke, baik. Yang saya lihat tadi karena kebetulan kelasnya juga sama dari kelas takbir 4A dan 6A, saya rasa cukup luar biasa karena sudah bisa menampilkan beberapa anak yang sudah menguasai surah-surah sesuai targetnya, dibawa maju ke depan. Nah ini yang jadi inspirasi buat saya. Di kelas 6 belum saya buat maju tapi masih di tempatnya. Kelas 6A sudah sholat duha seperti kelas 4A belum? Kalau di hari-hari biasa selain Jumat belum. Nah, kelasnya besar kita sudah bisa menjadi inspirasi luar biasa. Termasuk kelas yang lainnya kalau sudah bisa sholat duha sendiri di pagi seperti kelasnya besar kita, ternyata sholat duhanya tidak hanya di hari Jumat bersama-sama, tapi di hari yang lainnya. Bu Rosma silakan memberikan tanggapan. Secara keseluruhan sudah bagus Bu untuk pembiasaan literasinya, cuma tadi saya masih bingung. Mohon maaf Bu ya. Untuk numerasinya di bagian yang mana gitu ya? Di bagian yang menentukan paragraf tadi kan ada di tengah. Oh iya. Terima kasih Bu, saya emang inspirasi apalagi tadi pembiasaan sholat duha yang biasanya kita kan hanya Jumat. Setiap Jumat di kelas panjenengan sudah dalam 1 minggu lebih dari 1 kali. 5A siapa 5A? Dua bisa diinspirasi. Ya. Cukup? Cukup Bu. Terima kasih. Aplaus untuk Bu. Masih ada hal yang harus kita selesaikan, yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Saya harus menyelesaikan laporan itu paling akhir tanggal 10 bulan November. Untuk itu Pak Imam, Pak Lanjar, untuk Pak Imam sampai selesai kegiatan literasi numerasi laporannya saya tunggu. Kemudian Pak Pelajar silakan dilaporkan sampai yang sudah dicapai saja. Hal yang belum dicapai akan dilaksanakan kapan, silakan dilaporkan kembali. Bapak Ibu, bahwa kurikulum kita ini menghendaki kita untuk selalu melakukan refleksi, kemudian belajar di komunitas, kemudian selalu mencari masalah yang ada di kelas, peduli, mencari solusinya, mencari akar masalahnya, kemudian mencari solusinya. Kemudian ingat, iklim keamanan kelas maupun sekolah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan kita, termasuk membangun karakter. Saya harapkan apa-apa yang sudah disampaikan di coaching bersama saya tidak hanya sebagai pepesan kosong belaka, tapi memang benar-benar sudah diimplementasikan terus-menerus, tidak hanya saat penjenengan ingat saja, tapi sudah diimplementasikan secara terus-menerus. Baik Bapak Ibu, acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita akhiri kegiatan pada siang sampai sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku membawa acara banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.